Bagaimana caranya tahu bahwa orang itu jodoh kita? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan membuat kita jatuh cinta sampai tidak masuk akal. Supaya berani. Karena kalau tidak ada cinta, kita terlalu perhitungan. Ini bisa nggak ya? Itu bisa nggak ya? Gitu. Dia wetonnya apa? Gitu. Lahirnya apa? Ibunya menghadap kemana waktu melahirkan? Hitung-hitungannya terlalu rinci. Kalau kita tidak mencintai. Cinta itu membuat tidak masuk akal. Itu ada maksudnya. Karena kita memang tidak tahu apakah seseorang itu akan jadi jodoh atau tidak. Tetapi kita ini makhluk yang berpikir. Jadi hati membuat kita berani. Membuat kita menyegerakan. Membuat kita bahkan tergesa-gesa untuk menikah, untuk bersatu. Itu hati. Tapi pikiran memastikan kita tidak salah. Kalau kapal, ya kapal, itu layarnya ini adalah hati. Hati itu yang membuat kita terdorong oleh angin, oleh suasana. Kan kalau dengar lagu tertentu lebih gampang jatuh cinta dengar lagu yang enak daripada tidak. Ya toh? Dengar orang berantem di situ nggak mungkin kita jatuh cinta. Tapi kalau lagunya enak gitu, gampang jatuh cinta. Wangi gitu, wangi parfum, wangi bunga, gampang jatuh cinta. Gitu. Tapi kalau kita di dekat selokan atau pabrik tahu, itu sulit jatuh cinta. Meskipun karyawan pabrik tahu bisa jatuh cinta di dalam pabrik tahu ya, tapi hati itu begitu, hati itu yang memberikan kekuatan. Gerakan itu karena hati, cinta itu gerakan yang memajukan, yang memberanikan. Nah, pikiran kita ini yang mengarahkan. Ini orangnya kok kata-katanya nggak konsisten. Ini kok kalau bicara dengan saya pandangannya kok ke wanita lain, gitu kan? Kalau bicara kok membanding-bandingkan saya dengan wanita lain. Kok dia bicaranya selalu berkenaan dengan yang sifatnya seksual daripada yang sifatnya membangun keluarga yang baik. Nah, dari pikiran itu kita diberitahu. Ini kelihatannya akan salah kalau diteruskan. Karena hati yang mendorong itu tadi, anginnya yang mendorong layar itu tidak lama. Cinta tidak lama, tidak bertahan lama. Karena setelah itu pernikahan itu menjadi sangat logis. Semua keluarga muda yang baru menikah, beberapa saat setelah pernikahan, isinya bertengkar. Pertengkaran itu sering, lalu kemudian mereda, karena terjadinya penyesuaian pikiran, bukan penyesuaian hati. Begitu pikirannya sejajar, baru hatinya lebih lembut, lebih mengerti. Bukan karena mengerti maka pikirannya baik, bukan. Dalam berkeluarga itu pikiran. Nah, jadi kalau bagaimana caranya kita tahu, lihat bagaimana caranya kita tahu kan, bukan bagaimana caranya merasa. Karena kita bagaimana caranya tahu seseorang itu jodoh kita, berarti berpikir. Itu sebabnya resiko dari jatuh cinta adalah lumpuhnya logika. Sehingga dalam keadaan yang sedang cita-citanya itu, kita memilih sembarangan. Lalu menyesal. Gitu. Jadi kita tidak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah menduga melalui pikiran yang baik. Hati memberitahu sebetulnya kalau kita akan tertipu. Bukankah kita pernah tertipu lalu kita bilang, sebetulnya tadi aku tahu mau ketipu. Beli sesuatu bilang, sebetulnya aku tahu ini kemahalan, gitu kan? Pernah nggak kejeblos gitu membeli sesuatu terlalu mahal? Sebetulnya tahu kita akan tertipu. Nah, untuk sesuatu yang besar seperti pernikahan, oh ya lebih serius. Ini hati pasti sudah meronta-ronta, pasti sudah memberitahu. Pikiran juga sudah memberitahu, tapi kita sering mengatakan, ah enggak kan orangnya baik, ah enggak teman-temannya baik, ah enggak katanya. Nah, pada akhirnya keputusan harus pada kita. Kalau ragu-ragu lebih baik jangan. Kalau ada tanda-tanda ketidaksetiaan dari awal, harus secepat mungkin mengakhiri hubungan. Karena ketidaksetiaan itu sulit menjadi kesetiaan kalau pada awal hubungan cinta sudah tidak setia. Karena pada hubungan cinta itu, awal itu, kita itu seperti tidak ada pilihan lain. Seharusnya hanya dia yang terbaik.
yang paling cantik, yang paling cakep. Kok bisa tidak setia pada saat hubungan masih awal? Itu kan aneh sekali. Kalau sudah menikah 120 tahun gitu kan memang bentuk wajah sudah berubah. Kadang-kadang gitu kalau masih awet muda nih laki-lakinya melihat ke wanita yang lain, tapi 120 tahun siapa yang kesimpulannya pikirkan dengan baik. Itu sebabnya persiapan terbaik adalah memperhatikan nasihat sebelum jatuh cinta.